pasti kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Mahardika Channel dimanapun berada. Kali ini kami sedang berada di Alas Purwo, ketemu dengan seorang tokoh spiritual. Beliau adalah Mas Djoko Setioso. Mas Djoko Setioso ini adalah sebagai Parisade atau Ketua Parisade Hindu Dharma Kecamatan Tegal Delimo. Tentunya beliau adalah merupakan Duta Hindu PHDI Provinsi Jawa Timur. Beliau juga bertugas sebagai guru agama Hindu di SMP Negeri 1 Tegal Delimo. Selamat sore Mas. Selamat sore. Senang bertemu dengan Mas Djoko terkait tentang berbagai hal yang kita perlu diskusikan di sini. Saya sangat berbahagia sudah ketemu dengan Mas di Pura Giri Selaka Alas Purwo. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan bersama Mas Djoko niki yang terkait tentang konsep Sangkan Paraneng Dumadi. Karena di Jawa lebih banyak kalau kita Hindunya ini memperdalam Sangkan Paraneng Dumadi. Nah, menurut Mas gimana sih konsep Sangkan Paraneng Dumadi itu? Monggo Mas. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu Mas. Berbicara tentang konsep Sangkan Paraneng Dumadi itu sebenarnya bagi orang Jawa dan agama Hindu bukan hal yang asing. Sangkan Paraneng Dumadi itu artinya asal, proses dan kembalinya ciptaan-ciptaan Tuhan di semesta ini. Utamanya bagi manusia karena manusia memiliki bayu, sabda dan idep. Dia punya tenaga, punya suara dan makhluk berpikir. Sehingga Tuhan memberikan sesuatu ke semesta ini sudah ada, artinya ada solusinya setiap persoalan. Satu contoh, ketika ibu mengandung melahirkan seorang anak, itu yang normal usianya 9 bulan 10 hari. Artinya apa? Artinya ketika seseorang yang lahir itu sudah diajarkan bagaimana cara kembali kepada Tuhan. 9 bulan 10 hari. Nah, di konsep Jawa sendiri ketika bicara 9, angka 9 itu nutupi Babanowo Songo. Bahasa menutup 9 duara itu latihan untuk kembali kepada Tuhan. 10 itu membuka 1 dan kosong. 1 itu isi, kosong itu adalah netral. Sehingga kalau nawa duara ditutup, dibuka siwa duara, maka kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Dari mana bahasa itu saya dapatkan? Itu adalah bahasa alam. Karena apa? Setiap orang yang lahir tua nanti akan mati dan itu tidak bisa dihindari. Sehingga berguru dalam konsep Jawa itu berguru pada alam semesta dan diri kita sendiri. Dengan berguru pada alam semesta dan diri kita sendiri, maka kita akan menghayati tentang ketuhanan. Dari mana dimulai? Ketika kita bicara Tuhan, orang sesakti apapun, sewaskita apapun, belum ada yang pernah melihat Tuhan itu seperti apa. Karena nirupam. Jadi tidak bisa dipikirkan dalam konsep Jawa tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diupamakan, disepertikan apa. Yang kita tahu adalah bagaimana kita lahir pasti ada orang tua kita laki-laki dan perempuan. Maka konsep yang pertama orang menghayati spiritual itu harus bisa berbakti kepada orang tuanya laki dan perempuan sebagai Gusti Kang Mangejawantah. Itu Gusti Kang Katon bahasa Jawa. Seperti apapun dia tekunnya melaksanakan sembahyang, melaksanakan tapa berata sebelum bisa menjadi pelayan bagi orang tuanya, bakti pada orang tuanya, belum bisa dikategorikan bisa berbakti kepada Tuhan. Ini konsep Hindu sama Nawasewa, Madawasewa. Bahkan dalam Nawawida Bakti itu adalah konsep pada sewanam. Sujud di kaki orang tua, sujud di kaki guru, sujud di kaki Padma, seperti itu. Jadi begitu sinkronnya. Nah, kemudian berguru pada alam. Alam semesta memberikan pelajaran bagi kita. Ketika alam semesta itu misalnya ada pohon mangga, wes dilempari pakai batu, dia tidak akan membalas. Dia akan membalas dengan buah turun lagi. Sehingga konsep semesta memberikan wejangan kepada kita
bahwa segala sesuatu keburukan tidak akan pernah berhenti kalau dibalas dengan keburukan. Maka solusinya keburukan dibalas dengan kebaikan, dengki dibalas dengan cinta kasih, dan itu akan berakhir semua keburukan yang ada. Nah, ada konsep begini Mas, beri tanganmu untuk melayani dan beri hatimu untuk mengasihi. Kan hampir mirip dengan ajaran apa yang Mas sampaikan. Menurut Mas gimana nih? Ya, itu dalam konsep apa itu kata-kata bijak, tetapi dalam konsep Hindu sudah tertera. Okay. Kalau mencari karya dengan tangan 100, berikan dengan tangan 1000. Konsep Jawa ada juga. Yeah. Kalau memberikan tangan kiri, jangan sampai tangan. Kalau memberikan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Artinya memberikan sesuatu itu tidak harus dipamerkan, tapi dengan hati. Sebab konsep itu, apapun yang sudah kita berikan, kita yatnyakan, kita korbankan pada yang lain, walaupun satu orang tidak tahu, tapi karma akan tetap menjawab. Tidak akan tertukar karma baiknya dengan yang lain. Iya, bagus. Nah, terus Mas, ada prinsip begini, jika kamu diberi sesuatu oleh orang, jangan diingat. Tetapi jika kamu diberi sesuatu oleh orang, perlu diingat. Nah, gimana Mas? Inilah dalam ajaran Jawa, balas budi dalam konsep. Ketika memberi karena ada ikhlas, maka tidak perlu diingat. Tetapi sebagai manusia yang punya budi, jangan sampai lupa balas budi dengan mereka yang memberi. Sehingga apa kebaikan orang kepada kita tidak boleh dilupakan. Ini juga konsep Jawa, bukan hanya konsep Hindu. Nah, terus Mas, bagaimana proses kalau belajar menurut Jawa Mas, menuju Sangkan Paraneng Dumadi menurut Mas Joko? Terima prosesnya. kasih. Jadi saya tadi sudah di depan berbicara tentang alam dan diri kita. Setiap orang itu punya kelahiran. Setiap kelahiran dibarengi oleh saudara 4. Saya kira tidak asing lagi kalau di yang catur sana. Kemudian ketika kita lahir kan punya hari sendiri. Maka setiap kelahiran kita yang harus memperingati, ingat pada asal kita. Terus? Kita melakukan upawasa. Ini kalau berguru kepada diri. Dari mana kita? Orang tua kita laki perempuan, maka kita harus berbakti pada beliau. Ini di konsep Jawa disuguhkan apa namanya? Kalau orang mati itu apem setangkep itu, yang gepeng sama yang lincip. Nah, kalau itu dibangun jadi konstruksi lingga dan yoni. Lingga dan yoni itu setananya Sang Hyang Widi, setananya Sang Hyang Siwa. Sehingga orang tua itu adalah orang yang dipercaya oleh Siwa untuk kita lahir ke semesta ini. Kemudian yang kedua ya. Ketika kita berbicara semesta, semesta sudah ngatur. Maka saya lebih banyak bercermin pada semesta. Purnama dan tilem itu jelas perputaran. Nah, bumi mengelilingi matahari, bumi dan bulan juga mengelilingi matahari. Itu sudah diatur oleh alam. Jadi ada matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Nah, di sanalah kita mengikuti. Dan kita punya keyakinan bahwa pada purnama dan tilem itu aura-aura positif banyak sekali. Sehingga pemangku, orang-orang yang belajar spiritual harus bisa mengendalikan. Di sana melakukan upawasa. Upa itu dekat, wasa itu hari-hari yang baik untuk mendekatkan diri pada Sang Hyang Widi. Niscaya itu ditingkatkan nanti pada ke dalam lagi. Yang dimaksudkan tadi namanya orang 9 bulan. Itu angka 9 itu sebenarnya apa tuh? Latihan meditasi supaya orang bisa terus latihan olah napas, bisa menutup 9 lubang nawadwara. Nah, tatkala ini sudah tertutup, dibuka yang 1 siwadwara. Semakin kita banyak berbuat baik, semakin kita banyak melakukan kebaikan, apa yang kita lakukan untuk olah napas tadi, ingatan kita yang jelek-jelek semakin tipis. Sebab apa? Orang meditasi itu sulit ketika kita banyak karma-karma buruk. Ketika kita duduk diam gini, banyak yang diingat lewat yang buruk-buruk tadi. Tapi semakin banyak melakukan meditasi, semakin tipis. Itu yang dalam Bhagavad Gita dikatakan. Walaupun engkau orang yang berdosa di antara orang yang memikul dosa, dengan api ilmu pengetahuan sejati, lautan dosa akan bisa engkau seberangi. Bhagavad Gita bab 4 Sloka 36.
Ya, terus ketika proses upawasa yang Mas lakukan, kira-kira kapan saja menurut Mas Joko ya pernah melaksanakan kegiatan upawasa ini? Kapan saja Mas Joko melakukan? Setiap hari kelahiran. Nah. Jadi ada dua caranya. Kalau kemarin saya lakukan 7 hari sebelum hari kelahiran saya sudah melakukan upawasa. Sekarang yang ketiga. Nanti setelah 7 kali kita akan melakukan selamatan dengan jajan pasar. Itu karena harus disyukuri ketika kita bisa melakukan. Itu bentuk tapa. Bentuk tapa. Bentuk tapa itu upawasa, pengendalian. Sama dengan anak ketika masih dalam perut itu tapa. Sehingga dengan dayanya tapa tadi karma wasana yang buruk akan terbakar. Itu maksudnya seperti itu. Jadi yang dimaksudkan seperti itu. 9 bulan simbol kita latihan melakukan meditasi harus. Lah hari kelahiran diperingati supaya kita tidak lupa. Maka tidak sedikit orang yang sekarang pergi ke India, yang Bali sudah tidak mau dengan Bali. Sekolah di India pulang yang Jawa tidak mau dengan Jawa. Lupa bahwa di Jawa itu punya filosofis yang sangat tinggi. Betul. Nah, karena itu saya komitmen ingin membangun negeri melalui diri dengan mengangkat martabat bangsa dengan kearifan lokal atau istilahnya dengan etno, membangkitkan etnopedagogi. Kalau di kita namanya pendidikan berbasis budaya. Terus Mas, tadi kita bincang-bincang di luar bahwa Mas sedang melaksanakan upawasa dalam rangka kegiatan upacara pewintenan. Oh iya. Nah, kenapa sebelum pewintenan yang akan datang, Mas melaksanakan kalau tidak salah 12 hari kalau tidak salah. Nah, kenapa itu Mas? 12 hari itu kita sesuaikan dengan pendawa waktu di hutan. Kan harus mengalami penderitaan kenapa di hutan. Nah, yang namanya pewintenan pemangku dalam konsep Jawa, ngilmu iku kalakone kanthi laku. Pasahe lan topo yen satriya tanah Jawi. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari di winten seperti apapun kalau tidak ada laku, bagaimana mau bisa sidi? Nggak bisa. Mantra, bijaksana mantra bisa hidup tapi harus ada laku. Sehingga kata-kata yang diucapkan, bijaksana yang diucapkan dengan tatanan napas yang tepat, laku yang benar, bijaksana kan punya aura. Benar. Nah, oleh karena itu pemangku itu bukan hal yang mainan. Asal orang sudah diwinten pakai putih-putih sudah jadi mangku. Nah ini cilaka ini. Iya benar. Nah konsep ini kita kembalikan pada sumbernya. Benar. Jadi mantra yang diucapkan itu biar ada taksu. Taksunya bahasa Bali. Tidak mungkin tanpa laku bisa metaksu, hanya hafal. Coba burungnya, saya punya temen ini ya ketua panitia bangunan. Punya burung beo itu yang bisa dilatih bicara Om Swastiastu, Om Swastiastu. Ketika kita datang dia bilang Om Swastiastu. Tapi kalau ditanya Om Swastiastu, tidak akan tahu dia. Lah, orang yang hafal mantra juga begitu, hafal. Nah, tapi ya kita kan bukan burung. Nah, ketika selama 12 hari Mas Joko melaksanakan puasa, kan gitu ya? Kira-kira di saat puasa itu apa yang Mas Joko lakukan, samadhi dan apa dah jenisnya? Terima kasih. Gini, saya melakukan upawasa tidak sebatas tidak makan, tapi saya mengekang diri, belajar, berusaha mengekang diri akan melakukan meditasi dan japam. Selama ini sudah dapat 10 hari ya. 10 hari sekarang ini. Sekarang udah 10 hari ya? 10 hari. Belum godang artinya saya. Kenapa? Untuk membiasakan sesuatu yang baik itu memang harus dipaksa dulu diri kita. Supaya menjadi kebiasaan. Nah, sekarang sudah menjadi kebiasaan itu kalau melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, ada yang kurang. Saya bandingkan gini aja, sederhana ya. Orang merokok. Ketika tidak pernah merokok, apa sih nikmatnya? Pahit. Benar. Tapi karena itu dibiasakan rokok 1 kali. Ada rasa masuk. Ketika ada rasa masuk, ketika tidak merokok ada sesuatu yang kurang nikmatnya. Demikian juga.